rezeki mengalir datang kepada kita, mantan juga akan datang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema baca 2 ayat ini setiap malam. Rezeki berlimpah ruah, tanda mantan segera kembali. Memang kendala terbanyak ya yang kita temukan ketika seseorang merasakan penolakan dari keluarganya mantan, orang tuanya mantan, papi maminya mantan, adalah faktor keuangan. Ya tidak? Karena ya mungkin duit kita yang belum banyak ya, sementara mereka mengharapkan punya mantu yang kaya raya, ya, atau punya mantu yang anak orang kaya. Nah, maka pertanyaannya, tentu selain kerja keras, apa amalan yang bisa kita amalkan agar pintu-pintu rezeki kita terbuka lebar, rezeki mengalir deras, dan mantan kembali dengan sendirinya. Nah, ini amalan yang satu paket ya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya jodoh kan, sudah beberapa kali kita bahas, itu adalah rezeki. Ya. Sehingga rezeki seseorang itu bisa terhalang karena berbagai faktor. Misal karena banyak dosanya, ya sering bermaksiat, atau juga malas ibadahnya. Ya, jadi seperti sholat fardu, itu kalau kita tidak kerjakan, maka kita berdosa. Puasa wajib di bulan Ramadan, puasa fardu, tidak kita kerjakan, itu juga berdosa. Nah, jadi dosanya nih banyak nih. Nah, jadi sekarang ketika kita ingin mempercepat mantan kembali, artinya mempercepat rezeki itu datang kepada kita. Artinya yang harus kita percepat, ya, pintu-pintu rezeki itu untuk terbuka. Nah, maka amalkan amalan ini. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, pintu rezeki kita akan terbuka. Nah, rezeki mengalir datang kepada kita. Nah, rezeki itu salah satunya termasuk jodoh. Ya, tentu karena kita berdoa agar mantan yang menjadi jodoh kita, nah, mantan juga akan datang kepada kita. Jadi, sekarang apa yang bisa kita amalkan, kan gitu. Kan kita suka ya kalau ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, ada sesuatu yang bisa kita amalkan. Nah, setiap malam baca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. 285, 286. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai selesai. 285 sampai 286. Kenapa kita mengamalkan membaca 2 ayat ini setiap malam? Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Ya, barang siapa yang membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah 285 286, maka Allah akan memberikannya kecukupan.
Nah, artinya Allah akan mengalirkan rezeki kepada kita. Sehingga ya ketika kita mengamalkan amalan ini, saat kita mulai merasakan rezeki itu datang berlimpah kepada kita, insya Allah itu satu paket dengan kembalinya mantan atau datangnya jodoh dalam kehidupan kita. Nah, kunci keberhasilan amalan itu kita mengamalkannya dengan keyakinan. Allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul atau amalan mustajab. Ya. Yang kedua, mengamalkannya tentu harus istiqomah. Nah, membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah ini sebenarnya kan tidak butuh waktu banyak. Mungkin sekitar 5 menit ya. Jadi tidak butuh waktu terlalu lama. Nah, misal sebelum tidur kita selesai berdoa atau sebelum berdoa mau tidur kita baca dulu 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah ini. Butuh waktu sekitar 5 menit ya. Nah, nanti insya Allah kalau kita mengamalkannya dengan istiqomah, tapi jangan mengamalkannya kadang mengamalkan, kadang tidak ya. Istiqomah kuncinya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin meskipun itu sedikit. Ya, nah. Pertanyaannya bagaimana yang putri-putri? Misal kalau sedang haid. Ya, jadi ada beberapa larangan bagi wanita yang haid, misal memegang mushaf Al-Qur'an ya. Tapi kalau mengaji sama sekali tidak dilarang. Dia punya banyak hafalan Al-Quran, dia mengaji, tidak dilarang. Termasuk membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Sangat baik. Jadi orang yang sedang haid itu juga bisa mendapatkan banyak pahala dengan mengaji, ya, mengulangi hafalan-hafalannya, berzikir, berdoa. Ya. Doa itu juga banyak yang berasal dari Al-Quran. Misal contoh, doa yang sangat populer selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang juga berasal dari Al-Quran. Nah, maka kalau kita sedang haid, misal yang wanita ya, yang putri-putri, semuanya berhenti, sayang. Waktunya, seminggu libur semua. Ngaji libur, ya berdoa juga libur, ya nanti ada yang minta didoakan juga kita tidak bisa mendoakan, kan jadi rugi banget tuh. Nah, maka wanita yang sedang haid juga bisa terus mengerjakan amalan-amalan ya atau doa-doa yang dia baca yang berasal dari Al-Quran selama dia tidak memegang mushafnya, artinya dia hafal ya. Nah, kita 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah ini kan mungkin sekitar 2 minggu kita baca setiap malam, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.